Salam satu nusa satu bangsa, peserta didik kelas 9 di seluruh Nusantara. Di video sebelumnya kita telah membahas situasi pemerintahan pada masa Orde Lama. Kali ini kita akan membahas materi tentang situasi pada masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir di dalam oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang sangat fatal bagi Partai Komunis Indonesia itu sendiri, yakni tersisinya dari arena perpolitikan Indonesia pada zaman itu. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi, bahkan dilengsir dari jabatan presiden pada tahun 1967 sampai pada akhirnya ia tersingkir dari arena perpolitikan nasional. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal dengan nama sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberi secerca harapan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja, yakni sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses
politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur politik, yakni DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur politik seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengembangan super semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Nah, itulah sekilas situasi pemerintahan pada masa Orde Baru. Nah, kita ketemu di video berikutnya, yaitu situasi pemerintahan pada masa reformasi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.